belajar konsonan dan vokal ya. Jadi konsonan ada 23, lalu vokal sebenarnya ada 5 saja, A, E, I, O, U, cuma terdiri dari 3 bagian atau 3 kelompok seperti itu, yang masing-masing kelompok tentunya nanti itu punya fungsi dalam materi-materi selanjutnya. Ya. Nah, kita akan belajar satu lagi. Ini baru bicara tentang karakter-karakter huruf ya. Jadi kita masih ada satu lagi yang perlu dipelajari supaya bisa membaca, yaitu apa yang disebut dengan shewa. Nah, shewa adalah salah satu vokal dalam tanda kutip ini ya, vokal yang ditambahkan juga. Jadi seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa awalnya huruf-huruf Ibrani atau bahasa Ibrani itu nggak punya vokal. Lalu di kemudian harilah ditambahkan paling awal vokal panjang sejarah di mana vokalnya masih sangat kaku, yaitu mengambil dari konsonan. Konsonannya dihilangkan karakternya, ditambahin sebuah tanda tertentu, jadi vokal dia. Itulah vokal panjang sejarah itu. Lalu ditambah lagi karena masih belum mengakomodir banyaknya pengucapan. Ya, ditambah lagi ada vokal panjang, ditambah lagi ada vokal pendek. Plus masih ada lagi yang ditambahkan untuk membantu membaca, yaitu apa yang disebut dengan shewa. Ya. Nah, saya sampaikan seperti yang ada di layar ya. Selain vokal-vokal di atas, kita kemarin belajar 3 jenis vokal, ada juga tanda vokal lain di bawah konsonan yang disebut shewa. Yang bentuk umumnya seperti titik 2 tapi di bawah konsonan ini ya. Nah, ini mungkin yang kemarin ditanyakan oleh Pak Cip ya, ada titik 2 seperti itu. Nah, diletakkan di bawah konsonan. Nanti kita bisa lihat bentuknya, tapi kurang lebihnya seperti ini dia, titik 2 ini, cuma ini kan di tengah. Nanti titik 2-nya itu di bawah konsonan. Tetap saudara-saudara, vokal itu biasanya paling biasa itu di bawah konsonan. Walaupun ada juga yang di samping atau di atas. Seperti itu ya, tapi paling biasa itu di bawah konsonan. Shewa ditransliterasikan dengan vokal E pendek yang ditempatkan agak ke atas dari posisi normal di dalam sebuah kata. Shewa tersebut dalam pengucapannya itu seperti vokal E yang sangat pendek atau pepet atau biasa disebut malah setengah vokal. Jadi ini bukan E tapi E. Dalam pentransliterasiannya dia diangkat sedikit ke atas menunjukkan bahwa ini transliterasi dari shewa. Karena kemarin kita belajar ada vokal panjang ya, ada sereot. Itu transliterasinya E dengan kerucut kan begitu. Lalu misalnya ada vokal pendek segol. Segol itu E biasa kan seperti itu ya. Lalu ada vokal panjang sere titik 2 seperti lubang hidung, itu E dengan garis di atasnya. Jadi ada 3 sudah bunyi E, dari yang paling keras sampai yang paling lembut vokal pendek. Nah, ada satu lagi E, yaitu shewa. Loh, E yang mana lagi nih Pak? Karena E sudah ada yang normal tanpa tanda apapun. Nah, E-nya ini diangkat sedikit ke atas, menunjukkan bahwa ini shewa bukan segol. Seperti itu. Bunyinya E biasa, pepet E. Jadi kayak mungkin seperti itu ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi ini juga alat bantu untuk membaca. Namanya shewa. Shewa sendiri sebenarnya terdiri dari 2 ya. Shewa itu ada 2 maksudnya. Bukan yang ini ya Bapak Ibu ya, tapi ada shewa simple atau shewa sederhana dan ada shewa gabungan. Jadi ada 2 jenis shewa. Nanti sama-sama kita pelajari ya. Ada shewa simple atau shewa sederhana, ada shewa gabungan. Nah, dalam bahasa Inggrisnya disebut simple shewa dan compound shewa.
Ya, simple sewa ya artinya sewa simple atau sewa sederhana. Compound sewa itu artinya sewa gabungan. Nah, ada dua ya, jadi jenis sewa itu ada dua. Nah, simple sewa sendiri atau sewa simple itu tanda yang paling sering muncul. Dan itulah yang titik dua seperti ini, yang tadi, yang diletakkan di bawah konsonan. Dan kalau bicara simple sewa atau sewa sederhana, sewa simple, itu juga ada terdiri dari dua. Ya, ada terdiri dari dua. Yang pertama, sewa bunyi, dan yang kedua, sewa diam. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat sekarang ya, dari simple sewa ini ada sewa bunyi, sewa diam. Kita sekarang melihat sewa bunyi terlebih dahulu. Kenapa disebut sewa bunyi atau apakah maksudnya sewa bunyi itu? Sebenarnya sewa bunyi itu artinya sewanya dibaca, diucapkan atau ditransliterasikan. Sementara nanti sewa diam artinya ada sewanya di situ, tapi tidak dibaca dan tidak ditransliterasikan. Ya. Oh ya, mumpung saya ingat tadi malam ya, ada yang bertanya, tapi saya jawab tadi pagi kayaknya. Pak, kalau transliterasi itu dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri? Ya tetap dari kiri ke kanan ya. Namanya transliterasi kan kita mempadankannya ke bahasa atau ke huruf Latin. Namanya huruf Latin itu kan ditulis dari kiri ke kanan. Yang ditulis dari kanan ke kiri adalah bahasa Ibraninya, bahasa asli Alkitabnya. Contoh di sini ya, ini contoh aja, mumpung saya ingat. Ini kan kalau kita baca mulainya dari bet, kan begitu. Bet, ini sewa ya, sewa, lalu ada nun, ada hirek, yod. Ingat, ini bukan hirek dan yod, sehingga transliterasinya nanti ada y, yod, y, tidak. Ini adalah vokal, hirek, yod. Transliterasinya ini. Ya kan? Jadi dia vokal. Nah, kalau transliterasi ya tetap dari kiri ke kanan. Jangan kita tulis dari kanan ke kiri, benih. Enggak. Tetap dari kiri ke kanan. Benih. Ya. Nah, ini cara mentransliterasi ya. Jadi saya buat di sini contoh dari tugas yang tadi malam yang memang saya yakin pada berjuang semua karena ya begitulah kita belajar satu hari langsung harus ada tugas dan itu pun dikerjainnya di sela-sela kesibukan ya. Jadi contoh nih. Ini cara mentransliterasi. Tapi kita sekarang belajarnya sewa. Nah, sewa bunyi itu maksudnya dibaca, diucapkan, atau ya tentunya ditransliterasikan, ditulis sewanya. Karena nanti ada sewa diam, di mana sekalipun sewanya ada, tapi tidak dibaca, tidak diucapkan, dan tidak perlu ditransliterasikan. Nah, di situ dia bedanya. Tapi kita lihat satu-satu ya. Sewa bunyi ada kaidahnya. Nah, di sini kita sudah mulai masuk nih kepada kaidah-kaidah yang membosankan biasanya. Atau ya kalau nggak dipahami, nggak dicerna dengan baik, itu bisa nanti menjadi membingungkan kita. Karena materi terus lanjut, sementara kita yang awal-awal belum paham misalnya. Nah, yang pertama, sewa itu adalah sewa bunyi. Ini kaidah paling dasar jika terletak di awal kata. Maksudnya jika terletak di awal kata itu adalah sewa tersebut bentuk seperti titik dua ini yang di bawah konsonan itu terletak di konsonan pertama. Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudara bisa lihat di sini ini ada satu kata dalam bahasa Ibrani. Mungkin kita masih bingung membacanya apa, ya kebetulan saya sudah buat. Anggap sajalah kita masih harus mengeja kata demi kata atau huruf demi huruf. Nah, ini huruf bet yang pertama ini. Nah, bet karena huruf pertama wajib dikasih titik. Ini yang kemarin kita belajar ya. Namanya begat kepat itu kalau dia huruf pertama wajib dikasih titik. Kecuali dia di tengah atau dia di akhir dari sebuah kata
maka begat kepatnya nggak perlu dikasih titik, kecuali nanti ada aturan lain lagi. Tapi sejauh ini itu dulu. Nah, inilah yang disebut syewa. Yang di bawah bet itu, yang titik 2 itu. Ya, bet, syewa, nun, hirek, iot. Lalu kalau ditransliterasikan, B biasa, inilah transliterasi syewa. Dia E-nya dinaikkan ke atas sedikit, menunjukkan bahwa ini bukan segol, ini bukan seri. Ini bukan segol lah, karena segol kan E biasa tanpa tanda apapun dan sejajar. Ya. Benih. Karena ini tadi dikatakan E pepet, pendek, sangat pendek, setengah vokal malah, maka memang bunyinya itu E-nya itu bukan E tapi E. Seperti itu ya. Namun tentunya kita seperti saya bilang kemarin, pengucapan itu bukan yang utama, target utama belajar bahasa Ibrani ini. Karena yang paling penting adalah kita mengerti grammar atau aturan-aturan tata bahasanya. Jadi transliterasinya seperti ini. Bacanya ini bagaimana Bapak Ibu nggak tahu membacanya atau nggak bisa tepat melafalkannya juga nggak apa-apa. Yang penting benar di dalam mentransliterasikan. Tapi kalau dibaca seperti tadi dikatakan itu E pepet yang E-nya pendek bahkan setengah vokal, maka biasanya disarankan pembunyian syewa itu adalah E. Beni. Ya, ini kan vokal panjang sejarah ini, jadi harus I. Seperti itu. Beni. Tapi nggak tepat pun membacanya nggak apa-apa. Yang penting transliterasinya nggak boleh salah. Itu ya. Nah, ini sewa. Yang pertama, sewa bunyi itu kalau dia terletak di awal kata. Artinya di konsonan pertama. Maka dia bunyi. Itu yang pertama. Lalu aturan yang kedua, sebuah sewa itu bunyi adalah jika terletak setelah vokal panjang. Nah, kemarin kita udah belajar 3 kelompok vokal. Itu yang saya bilang bahwa kenapa dibeda-bedain ini ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Itu punya fungsi. Ke depan-depannya ada saja itu fungsinya. Salah satunya dalam pembacaan sewa. Sewa itu bunyi, dibaca atau ditransliterasikan kalau sewanya terletak setelah vokal panjang. Contoh nih, contoh. Ini saya sudah ada buat juga transliterasinya di sini. Jadi Bapak Ibu bisa langsung membandingkannya ya. Misalnya ini kan shin. Ya, saya memang tidak buat lengkap. Ini seharusnya ada tanduk di sini ya, di S ini, shin. Lalu ada holem waw. Holem waw itu adalah vokal panjang sejarah. Lalu ada peh. Nah, ini kan begat kepat. Begat kepat hanya di awal dikasih titik. Kalau di tengah dia tidak dikasih titik seperti huruf peh ini. Nah, lalu di bawah peh itu ada sewa. Lalu tau, ada hirek iot, vokal panjang sejarah, dan ada mim bentuk akhir. Seperti. Nah, kalau ditransliterasikan, maka sewa di sini adalah sewa bunyi. Jadi harus ditransliterasi. Kaidahnya kenapa dia disebut sewa bunyi? Karena dia terletak setelah vokal panjang. Nah, ini dia vokal panjangnya. Baik panjang sejarah maupun vokal panjang itu sama-sama disebut vokal panjang ya Bapak Ibu. Jadi baik vokal panjang sejarah, vokal panjang ya jelas lah namanya saja panjang sejarah. Pasti vokal panjang kan begitu. Yang membedakannya panjang sejarah itu pakai konsonan. Yang vokal panjang saja dia tidak pakai konsonan seperti itu. Jadi ini pasti dibaca atau ditransliterasikan karena dia terletak setelah vokal panjang. Tapi ingat, tidak pernah dalam bahasa Ibrani habis vokal lagi. Pasti habis vokal wajib ada konsonan. Jadi ketika dibilang setelah vokal panjang bukan berarti habis vokal langsung sewa, enggak. Ya, ini kan kita lihat bahwa habis vokal panjang ada konsonan. Tapi setelah konsonan itulah si sewa muncul, maka ini wajib bunyi. Karena dia setelah vokal panjang.
Itu aturan kedua, sehingga kalau dibaca ini adalah sopetim. Ya, sopetim. Lalu itu yang kedua ya, lalu yang ketiga. Yang ketiga, Pak mau nanya nih, ya silakan. belum lanjut. Pak, konsonan yang P itu kan, dia ada titik kan, sininya kan E-nya harus ada garis kan. Iya, memang saya nggak terlalu lengkap apanya ini. Makanya tadi saya bilang ini juga apa namanya, tidak ada tanduknya. Ya tanduknya ada sih. Tapi P-nya itu ada garis di bawah kan? Iya. P-nya ada kan? Oke. Ada garis di bawah. Makanya saya lihat ini kok nggak ada. Memang di sini yang konsonan-konsonannya saya tidak transliterasikan secara sesuai. Yang saya beri perhatian adalah sebenarnya lebih ke sewanya saja dan vokal-vokalnya. Pak Sony, kenapa dicoret-coret layar saya, Pak Sony? Sony. Lagi belajar menulis, Pak. Nggak baca, Kasih dia. Ya. Lagi hang up itu, Pak. Lagi belajar menulis dia, jadi terganggu dia. Jangan-jangan ini mau mensabotasi kan? Susah kali ini, udahlah. Pak Irfan boleh jelaskan sekali lagi nomor 2 yang tadi kan vokal yang maksudnya baca yang komponen pula. Oke, saya jelaskan sekali lagi ya. Jadi kan kaidahnya jika terletak setelah vokal panjang. Nah, tapi kita harus ingat, nggak pernah sejarahnya satu kasus pun dalam bahasa Ibrani habis vokal lagi seperti itu. Jadi kalau bahasanya setelah vokal panjang bukan berarti setelah holem waw langsung di bawahnya sewa, nggak mungkin. Vokal dengan vokal tidak mungkin bertemu. Ya, vokal pasti dipisahkan dengan konsonan. Nanti Bapak Ibu lihat saja semua kata dalam bahasa Ibrani, vokal pasti dipisahkan dengan konsonan lagi. Jadi urutannya selalu konsonan, vokal umumnya ya. Walaupun ada kadangkala sesekali konsonan masih bisa, tapi kalau vokal nggak mungkin. Maka seperti yang nomor 2 ini kan vokal. Nah, vokal itu penulisannya kalau nggak di bawah, di samping atau di atas kan begitu. Cuman itu di bawah konsonan, di samping konsonan, di atas konsonan. Tapi dalam pengucapan atau dalam kaidah yang umum, biasanya memang habis konsonan itu vokal. Seperti itu. Nah, maka ini kan konsonan, vokal, konsonan, vokal, konsonan, vokal, konsonan. Nah, ini kebetulan berakhir dengan konsonan. Seperti itu. Jadi ketika disebut setelah vokal panjang bukan berarti habis holem waw langsung sewa di bawahnya, nggak mungkin. Tapi setelah vokal panjang, ini mana ini kursor saya ini. Setelah vokal panjang ada sewa, tapi pasti harus ada konsonan terlebih dahulu baru sewa. Itu maksudnya jika sewanya terletak setelah vokal panjang. Ya, nanti kita bisa lihat contoh-contoh yang lain, tapi intinya seperti itu. Tidak mungkin habis vokal lagi. Itu sangat tidak mungkin sekali, kecuali salah ajarannya. Seperti itu. Ya. Nah, intinya yang pertama di awal kata pasti sewanya bunyi. Nanti akan lebih jelas ketika kita sudah belajar sewa diam ya. Yang kedua, jika terletak setelah vokal panjang, pasti sewa itu wajib dibunyikan atau ditransliterasikan. Lalu yang ketiga, jika terletak pada suku kata terbuka. Nah, suku kata terbuka itu nanti kita juga akan sedikit belajar tentang suku kata. Bahwa yang namanya suku kata itu kan kata yang dipecah-pecah. Misalnya kata makan. Makan itu satu kata, tapi terdiri dari 2 suku kata. Kan begitu. Makan. Nah, itu suku kata namanya atau syllable dalam bahasa Inggrisnya. Bicara suku kata, kan ada suku kata tertutup dan suku kata terbuka. Suku kata terbuka adalah suku kata yang berakhir dengan vokal. Ma, kan. Ma itu suku kata terbuka.
Sementara suku kata tertutup adalah suku kata yang berakhir dengan konsonan. Kan. Kan itu suku kata tertutup karena berakhir dengan konsonan. Nah, dalam kaitannya dengan sewa, kaidah suku kata itu hampir sama. Ini hanya pelengkap ya, nomor 3 ini. Paling penting sebenarnya Bapak Ibu paham nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3 ini hanya pelengkap saja menurut saya jika terletak pada suku kata terbuka. Contoh di sini. Ini sudah pasti suku kata terbuka. Petim ini. Ini kan kata di atas ya. So petim. Sudah pasti so suku kata terbuka, pe suku kata terbuka, tim suku kata tertutup. Nah, sewanya di suku kata terbuka sudah pasti ini sewa bunyi. Kenapa? Kalau berdasarkan kaidah ketiga, karena suku kata terbuka. Tapi sudah pasti ini sewa bunyi karena poin nomor 2 ini. Jika setelah vokal panjang, pasti bunyi. Atau coba kita lihat contoh yang kedua ini ya. Nah, ada alef, games. Ini games ya, bukan games satu. Ada kaf dan sewa. Ada lamek dan games dan hei. Nah, ini sekali lagi, ini bukan aklah. Ini akela. Kenapa lah? Karena ini adalah vokal. Vokal panjang kan? Ini bukan hei secara konsonan. Ini hei-nya kehilangan jati diri dan dia menjadi vokal. Nah, ini yang saya bilang kemarin, alef itu konsonan silent, konsonan diam. Jadi tidak dibunyikan. Alef itu bukan A ya Bapak Ibu. Alef bukan A. Alef itu tidak bunyi sekalipun dia konsonan. Transliterasinya koma di atas. Ya ini. Pengucapannya gimana Pak? Nggak usah diucapin, namanya konsonan diam. Maka dia dimulai dari vokal. Games. Maka ini dia. A. Lalu ke. Karena ini kaf dan sewa. Ke la. Akela. Ke-nya di situ sudah pasti sewa bunyi karena suku kata terbuka. Tapi kan kita bingung Pak, mana suku kata tertutup terbuka. Kalau kita nggak tahu sewanya ini sewa diam atau bunyi. Nah, sama saja ini kaidah seperti nomor 2. Ini kan ini kan vokal panjang. Games. Karena ini vokal panjang, maka sewa yang terletak setelah vokal panjang adalah sewa bunyi. Seperti nomor 2 ini juga. Seperti itu. Jadi menurut saya poin ketiga ini tidak terlalu esensial. Yang paling Bapak Ibu bisa pahami atau bisa tepat adalah kalau paham poin nomor 1 dan nomor 2 ini. Lalu ada kaidah tambahan nomor 4. Sebuah sewa itu bunyi kalau dia terletak setelah sewa diam. Nah, kita belum belajar nih sewa diam, tapi kita lihat dulu ya. Sewa itu bunyi, pasti bunyi kalau dia setelah sewa diam. Nah, mari kita lihat sekarang contohnya ini. Karmeli. Nah, ini sama lagi ya, begat kepat. Karena kaf itu termasuk begat kepat, kalau di awal dia pakai titik. Lalu di sini ada vokal pendek ini, patah. Vokal pendek patah. Lalu di sini ada res, di sini ada sewa. Nah, yang menarik, sewa ini diam atau bunyi. Sewa ini terletak setelah vokal pendek. Sementara sewa bunyi itu setelah vokal panjang. Kita belum tahu ini bunyi atau diam, tapi tidak ada di sini kaidahnya. Ya, maka anggap saja ini diam. Ya, anggap saja ini diam. Lalu kemudian ada mem, ada sewa lagi, ada lamek, ada hirek yot. Nah, ini ada 2 sewa ini berurutan. Tapi perhatikan sekali lagi Bapak Ibu, ketika saya bilang setelah sewa diam atau ada 2 sewa berurutan, bukan berarti habis sewa langsung sewa ini. Ya.
tetap habis res, sewa, habis mem, sewa. Artinya konsonan, vokal, selalu seperti itu. Nah, sewa pertama ini diam. Kok diam Pak? Nanti kita akan segera belajar sewa diam. Kita sekarang sedang belajar sewa bunyi. Tapi kaidahnya, kalau ada dua sewa berurutan Bapak Ibu, dan sewa pertamanya diam, maka sewa kedua itu wajib dibaca. Itu kaidahnya. Maka kita membacanya di sini bukan karemeli, tapi kar. Karena sewa diam ya. Dari mana kita tahu sewa diam Pak? Sebentar lagi kita akan belajar. Tapi saya kasih tahu aja dulu, ini sewa diam, maka bacanya kar. Nah karena ini sewa diam, ini pasti sewa bunyi. Meli. Seperti itu. Ya. Jadi itu kaidah sewa bunyi. Terletak di awal, artinya di konsonan pertama sebuah kata. Yang kedua setelah vokal panjang. Itu pasti bunyi. Kalau dua ini saja Bapak Ibu ingat, maka yang lain-lain sebenarnya bisa. Tapi kalau mau ingat yang keempat-empatnya juga ya sangat bagus ya. Suku kata terbuka, dan yang keempat itu setelah sewa diam. Nah, untuk lebih lengkap kita harus tahu juga apa itu sewa diam ya, supaya nanti saling melengkapi. Sewa diam maksudnya sewanya tidak ditransliterasikan atau juga tidak dibunyikan. Ada sewanya di situ, tapi kita nggak baca. Loh kok gitu Pak? Sia-sia dong. Bukankah Yesus berkata satu iota pun tidak boleh dihapuskan? Bukan itu maksudnya ya. Ada dia di situ, kita nggak hapus, cuma tidak dibaca. Ya, kalau cuma soal begitu mah orang Yahudi banyak. Karena mereka setiap kali ketemu kata YHWH di dalam kitab suci, ya YHWH yang diterjemahkan sebagai Tuhan huruf besar semua, tahu mereka bacanya apa? Setiap muncul YHWH, mereka nggak bacanya Yahweh, karena YHWH itu nggak bisa dilafalkan. Konsonan semua kan, tetragramaton. Mereka bacanya Adonai. Lucu kan? Tulisannya YHWH, mereka bacanya Adonai. Saking kudusnya nama itu. Dan seperti itu. Jadi kalau cuma ada sewa dan tidak diucapkan, itu tidak menghapuskan salah satu dari firman Tuhan. Ya, ini hanya cuma berkaitan dengan dibaca enggak nih sewa. Seperti itu. Ditransliterasikan enggak? Nah, kita lihat sekarang kaidahnya. Kapan sebuah sewa itu disebut sewa diam yang artinya tidak dibaca atau tidak ditransliterasikan? Yang pertama, ini kebalikan dari sewa bunyi ya saudara-saudara, Bapak Ibu. Jadi kebalikan dari sewa bunyi. Yang pertama, jika terletak setelah vokal pendek. Nah, kalau tadi kan sewa bunyi itu jika terletak setelah vokal panjang, maka sewa diam jika terletak setelah vokal pendek. Ingat lagi ya, kemarin vokal pendek itu apa saja? Ada 5, bentuknya bagaimana? Ya, ada patah, ada segol, ada kibuts, ada hatep games hatup, ada hirek, seperti itu. Ya, intinya Anda harus ingat mana yang vokal panjang, mana yang vokal pendek untuk bisa mengenali sewa. Nah, kita lihat sekarang contohnya. Kan kaidahnya setelah vokal pendek, maka sewanya diam. Nah, kita lihat contoh ini ya. Di sini ada mem, hirek, dalet, sewa, bet, games, res. Kalau bodoh-bodohnya artinya dibaca tanpa mengetahui kaidah sewa, kita akan baca ini sebagai midebar, kan begitu. Ya. Tapi ini bukan midebar. Di sini saya tidak buat ada e yang diangkat ke atas. Kenapa bukan midebar, Pak? Karena ini sewa diam. Karena sewa diam dia nggak dibaca dan tidak ditransliterasikan di sini. Ada sewanya tapi tidak ditransliterasikan. Kok itu sewa diam, Pak? Karena dia terletak setelah vokal pendek. Kalau Bapak Ibu lihat catatannya atau screenshotnya, ini vokal pendek, hirek. Maka si sewa ini tidak dibaca.
Jadi bukan midebar, melainkan midbar. Seperti itu. Atau contoh lain ya. Ini ada yod, ada hirek. Hireknya ini kurang ke tengah ya. Seharusnya agak di tengah dia. Yod, ada hirek, ada shin, ada shewa lagi. Ada res, ada games, ada alep, ada sere, dan ada lamet. Kalau kita tidak memperhatikan kaidah shewa, maka kita akan baca ini Yisrael. Tapi bukan Yisrael. Saya tidak buat transliterasi di sini karena memang itu bukan Yisrael. Tapi Yisrael. Kenapa Yis? Ya kaidahnya itu. Ini shewanya diam. Tidak dibaca atau tidak ditransliterasikan. Kok diam Pak? Kebetulan ini sama. Hirek itu adalah shewa. Hirek itu adalah vokal pendek. Jadi kalau shewa terletak setelah vokal pendek, tidak diucapkan. Yisrael. Ya, bukan Yisrael. Nah, ini kaidah paling penting yang harus dipahami berkaitan dengan shewa diam. Berlawanan dengan shewa bunyi. Shewa bunyi setelah vokal panjang. Shewa diam setelah vokal pendek. Itu. Ya memang harus hafal ya vokal panjang, vokal pendek. Lalu yang kedua hampir sama kayak tadi. Ya, ini kaidah tambahan saja ini. Kalau terletak di suku kata tertutup. Kalau tadi kan shewa bunyi, kalau terletak di suku kata terbuka, maka dia bunyi. Kalau terletak di suku kata tertutup, maka dia diam. Nah, contohnya sama. Midbar itu terdiri dari dua suku kata, mid dan bar. Bukankah ini suku kata terbuka, Pak? Midebar. Kan 3 suku kata ini, Pak. Midebar. Bukan, ini bukan 3 suku kata, ini 2 suku kata. Midbar. Loh, kita kan nggak tahu nih suku kata tertutup atau terbuka. Seharusnya kan terbuka. Makanya kaidah pertama ini yang paling penting. Ketika kita tahu bahwa shewa terletak setelah vokal panjang atau vokal pendek, maka kita tahu ini suku kata terbuka atau suku kata tertutup. Ya, midbar. Cuma 2 suku kata, bukan 3 suku kata. Midebar. Bukan. Kecuali seandainya vokal pertamanya ini vokal panjang, maka shewanya ini shewa bunyi. Tapi kalau vokalnya ini adalah vokal pendek, shewanya pasti shewa diam. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir berkaitan dengan shewa diam, nanti boleh bertanya ya. Kita tuntaskan dulu yang ketiga ini. Shewa itu diam, artinya tidak dibaca atau tidak ditransliterasikan. Yang ketiga adalah kalau terletak di akhir kata. Di akhir kata itu artinya di konsonan paling terakhir. Maka shewa itu tidak dibunyikan. Contoh nih, ada mem, ada games, ada lamet, ada games. Nah, ini kan huruf kaf bentuk final, bentuk akhir. Ya. Nah, kalau kaf bentuk akhir ini karena kakinya sudah panjang ke bawah, maka nggak mungkin lagi shewanya ditaruh di bawah. Biasanya dan selalunya di Alkitab itu shewanya ditaruh di sini. Jadi Bapak Ibu nanti jangan bingung kalau ada bentuk seperti ini ya. Ini maksudnya kaf bentuk akhir dengan shewa. Pasti begitu bentuknya karena kaki si kaf ini sudah panjang, nggak mungkin lagi di bawahnya. Itu salah kalau penulisan masih di bawahnya. Kecuali kafnya di tengah, shewanya di bawah. Tapi kalau kafnya di akhir sudah mengambil bentuk final dengan kaki yang sangat panjang ke bawah, shewanya nggak mungkin di bawah tapi di tengah seperti ini. Nah, ini kalau kita sekali lagi kita tutup mata dengan kaidah-kaidah ini, maka kita akan baca malake. Tapi ini bukan malake ya. Nak kemana? Nak malake. Bukan. Ini bacanya malak. Tapi malak bukan bahasa Indonesia yang artinya gua palak lu ya. Mana duit lu? Bukan juga.
Ini bahasa Ibrani. Seperti itu. Malak. Jadi bukan malake, tapi malak. Kenapa malak? Bukan malake. Karena ini sewa diam. Kenapa diam? Karena kalau di akhir sebuah kata, artinya di konsonan terakhir, maka dia nggak dibaca. Seperti itu. Maka ini bacanya malak. Atau contoh berikutnya. Nah, di sini ada peh, ada games, ada kof, ada patah, ada dalet, ada shewa, ada tau, ada shewa. Lagi-lagi kalau kita nggak tahu kaidah shewa ini, kita pikir ini pembacaan dan pentransliterasiannya adalah pakadete. Tapi bukan. Itu bukan pakadete, tapi pakat. Gitu ya. Gimana membacanya ada D dan T secara bersamaan, pakat. Nah, kenapa pakat bukan pakadete? Perhatikan. Ini sewa diam. Kok sewa diam, Pak? Perhatikan kaidah pertama. Jika terletak setelah vokal pendek, sewanya diam. Nah, patah itu sewa diam. Tapi ini kan sewa bunyi, Pak. Patah kok sewa diam. Vokal pendek, sorry ya. Patah adalah vokal pendek. Tapi kan ada vokal panjang, Pak. Makanya kita harus perhatikan di mana letak sewanya, apakah setelah vokal pendek atau vokal panjang, yaitu vokal yang paling dekat dengan dia. Bukan vokal yang ini, yang pertama ini. Ini memang vokal panjang ini. Tapi ini yang paling dekat dengan dia. Inilah vokal yang menentukan dia sewa, bunyi, atau diam. Dan karena ini vokal pendek, maka ini adalah sewa diam. Nah, masalahnya tadi kita belajar kalau ada dua sewa berurutan, sewa pertamanya sewa diam, maka sewa keduanya sewa bunyi. Kan itu kan? Karmeli. Tapi dalam kasus ini itu nggak berlaku. Karena ini memang ada dua sewa. Sewa pertamanya diam, seharusnya ini bunyi. Benar, seharusnya ini bunyi, seharusnya ini pakate. Tapi karena berlaku kaidah ini juga, semua sewa yang di akhir kata itu nggak bunyi, maka dia bukan sewa bunyi. Dia sewa diam, pakate. Kecuali nanti di kata pakat ini masih ada lagi lanjutan huruf. Nah, itu baru dia jadi sewa bunyi. Tapi karena ini di akhir, artinya di konsonan terakhir, maka ini pun sewa diam. Pentransliterasiannya atau pembacanya pakat. Nah, itulah sewa simple atau sewa sederhana, di mana sewa ini adalah setengah vokal. Tapi tidak semua dibunyikan, diucapkan dengan e, ada yang tidak diucapkan. Itulah yang dimaksud dengan sewa diam. Yang diucapkan itulah sewa bunyi. Kapan sebuah sewa disebut sewa diam dan sewa bunyi? Kaidah-kaidah tadi yang menentukannya. Seperti itu ya. Nah, ini contoh saja. Biasanya kalau di kelas itu langsung ada kuis seperti itu ya, langsung 5 menit mengerjakan. Misalnya nih, tadi kan itu kita sudah pelajari sebenarnya semua. Contoh, kalau ini sewa diam atau bunyi kira-kira? Ada yang tahu? Bunyi, Pak. Sewa bunyi. Kenapa bunyi? Karena dia di bagian yang kedua, Pak. Dia di bagian yang kedua. Nggak ada kaidah itu, Pak, karena dia di bagian yang kedua. Diperhatikan dulu. Karena yang itu Di vokal. kan tak ada lagi untuk vokal. dia ada berada di vokal ya, Pak. Berada di awal konsonan, Pak. Awal Berada di awal vokal. konsonan. Mana? Nah, vokal. Bukan di bawah ini konsonan pertama. Di bawah vokal. Ada vokal ya, Itu vokal. Pak, karena konsonan pertamanya vokal panjang. Perhatikan dulu, itu vokal panjang atau vokal pendek? Vokal pendek. Vokal Vokal pendek. panjang. Panjang atau pendek?
Ini bedain vokal aja belum paham gimana mau membaca sewa kan kira-kira gitu ya. Tapi coba diperhatikan dulu. Itu panjang atau pendek sih? Panjang sih, Panjang. Hirek itu Panjang. vokal panjang atau vokal pendek? Panjang, Pak. Coba lihat catatannya. Vokal pendek, Pak. Vokal pendek. Hirek vokal pendek, Pak. Pendek apa panjang? Seperti anak kecil kan. Di sini apa di sana kau taruh? Di sana. Di sana apa di sini? Di sini. Vokal panjang itu bawahnya T itu, games. Nah, Yang nomor 3 itu vokal panjang. yang ini dulu. Karena yang ini semua sudah jadi contoh tadi. Yang saya maksud itu yang ini. Kan tadi saya ini sewa diam atau sewa bunyi? Sewa. Iya, bunyi. Kenapa diam, kenapa bunyi? Yang bilang diam kenapa ini disebut sewa diam, yang bilang bunyi kenapa ini disebut sewa bunyi. Kan ada dasarnya tadi. Coba diperhatikan. Itu sewa diam, Pak. Karena yang pertama Iya. itu vokal pendek, Vokal hirek. pendek, Pak. Ah, Karena vokal pendek, makanya sewa yang di dua itu pendek, di diam. Oke ya, tadi sudah dijawab juga oleh si Devi. Ini sewa diam. Kenapa sewa diam? Karena terletak setelah vokal pendek. Pendek. Jadi bukan karena dia diletakkan di vokal, bukan karena dia di huruf kedua, nggak ada kaidah itu, ya. Jadi perhatikan saja kalau di huruf pertama baru, kan begitu. Di huruf pertama pasti bunyi. Nah, kalau tidak di huruf pertama, nah itu yang kita harus hati-hati. Terletak di vokal setelah vokal panjang atau setelah vokal pendek. Itu penentunya. Kalau setelah vokal panjang bunyi, setelah vokal pendek diam. Ya. Di akhir kata diam. Nah, contoh ini kan tadi contoh yang sama ya. Kalau di akhir kata pasti diam. Di awal kata pasti bunyi. Yang jadi masalah kalau di tengah-tengah, kan begitu. Ya, kalau di tengah-tengah, nah kita tinggal perhatikan setelah vokal panjang atau setelah vokal pendek. Jadi Bapak Ibu ngingatnya gitu aja. Sewa yang diletakkan di awal pasti bunyi. Sewa yang diletakkan di belakang pasti diam. Kalau di tengah-tengah, perhatikan setelah vokal panjang atau setelah vokal pendek. Kalau setelah vokal panjang pasti bunyi, kalau setelah vokal pendek pasti diam. Lalu tinggal ada tambahan tadi ya. Jadi kalau setelah sewa diam, ada sewa lagi, ya sewa bunyi biasanya, kecuali sewa itu terletak di akhir maka sewa diam. Kayak ini. Ini ada dua sewa. Ini yang tadi sebenarnya. Jadi contoh-contoh ini tidak terlalu apa ya. Ini yang tadi. Ada dua sewa. Ini pasti diam karena setelah vokal pendek. Ini pendek ini, vokal pendek. Ini pasti diam. Dan ini bunyi. Karena dua sewa berurutan, sewa pertamanya diam, sewa kedua pasti bunyi. Dan dia tidak di akhir kata, maka ini pasti bunyi. Tapi kalau misalnya tadi kayak pakat, dua sewanya berurutan, tapi yang satu di akhir, maka itu dua-duanya diam. Nah, seandainya ini vokal pendek, games 1. Maka ini sewa diam atau sewa bunyi? Diam. Sewa diam. Ya. Kalau ini games, sewa bunyi. Ini jadi sewa bunyi. Ya. Karena kan games itu vokal panjang ya. Ya. Tapi kalau games 1 vokal pendek. Kan seperti itu. Jadi kalau dia vokal pendek, ininya pasti bunyi diam. Kalau dia vokal panjang, ininya pasti bunyi. Nah, itu sewa. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan sewa ini? Sebelum kita lanjutkan dengan sewa gabungan. Pak, kembali Saya bertanya, Pak. Oke, satu-satu. Silakan. Siapa duluan nih? Ya, saya Pak Mulyantono. Boleh. Silakan, Pak. Iya.
Saya masih bingung ini loh Pak, yang membedakan pendek dan panjang itu. Terima kasih. Pendek dan panjang nggak ada kaidahnya, Pak. Bapak harus hafal mati ini vokal kemarin. Kata Jadi sego. kalau bentuknya begini, ini pasti pendek. Kalau bentuknya begini dan juga ini pasti panjang. Itu saja. Ya memang harus hafal vokal-vokal itu, Pak. Maka pasti bisa membedakan dia sewa diam atau sewa bunyi. Jadi berdasarkan vokal-vokal yang kemarin itulah kita menentukan sewa ini diam atau bunyi. Seperti ini kan? Ini sewa bunyi. Kenapa? Setelah vokal panjang. Dari mana kita tahu ini vokal panjang? Lah ini kita harus perhatikan. Ini vokal ini, ya kembali misalnya ke catatan kemarin. Itu ada di sini. Nah, maka ini vokal panjang. Seperti itu. Lalu misalnya, kembali lagi. Ini sewa diam karena ini vokal pendek. Loh, dari mana kita tahu ini vokal pendek? Ya kembali lagi ke vokal pendek kemarin. Misalnya ini kirek, ini masuk ke vokal pendek. Jadi penentunya ya ke situ lagi, Pak. Gitu. Maka memang vokal panjang dan pendek ini harus dikuasai juga ya supaya kita bisa membedakan. Artinya begini Bapak Ibu. Pelajaran bahasa Ibrani ini tentunya dari materi paling awal sampai paling akhir itu seperti anak tangga. Yang kita nggak bisa langsung ke tangga kesekian kalau kita belum menginjak tangga pertama. Begitu. Jadi ketika kita belajar konsonan, belajar vokal, ya itu memang cara membaca, gitu kan? Yang nanti semua itu pasti sangat berguna untuk materi-materi selanjutnya. Karena bagaimana kita bisa paham hal-hal yang lain kalau misalnya cara membacanya saja kita masih belum paham. Jadi ya sayangnya memang waktu Bapak Ibu itu mepet. 5 hari belajar harus sudah bisa membaca. Namanya belajar bahasa mana bisa 5 hari langsung bisa membaca gitu kan. Kita aja dulu waktu SD nggak bisa seperti itu. Tapi ya karena waktunya juga mau tak mau harus terselenggara. Minimal materinya sudah disampaikan, selanjutnya tinggal bagaimana Bapak Ibu mengayakannya kepada masing-masing pribadi sendiri. Begitu ya Pak Mul. Terima kasih. Oh ya, Pak Cip tadi ada lagi yang mau ditanya? Oh ya, mau nanya tadi yang tuh konsonan yang ada sewa yang terakhir, ya huruf yang terakhir, sama sampingnya lagi ada yang titik 2 lagi yang sewa. Ya, kenapa ditambah? Kalau nggak ditambah juga bacanya juga sama, Pak. Gimana Pak? Sorry Ya. kurang paham saya. Sekali lagi mungkin. Ya. Kita tadi ada lihat satu slide itu ya, yang ada konsonan, di bawahnya ada sewa, yang huruf terakhir, sama huruf yang sebelumnya, ada 2 konsonan yang ada sewanya. Ya. Karena ditambah nggak tambah pun nggak dibaca juga sama kan? Oke. Kenapa harus ditambah? Kalau harus ditambah kan udah selesai, nggak bikin bingung-bingung lagi kan? Kenapa buat bingung-bingung gitu? Semua kata-kata ini tentunya diambil dari Alkitab. Apa ada kefungsinya, artinya dari melihat dari tulisan itu ada beda gitu, maksudnya dari kata-kata itu masuk kata itu ada berbeda, yang ada tanda sewa sama nggak sewa. Saya sebenarnya kurang begitu paham dengan kenapa ditulis tapi tidak dibaca, tapi saya jawab dengan beberapa hal. Yang pertama, artinya yang kita pelajari semua istilah-istilah dalam bahasa Ibrani ini dengan semua contoh-contoh di sini itu semua adalah kata-kata yang memang muncul di Alkitab. Jadi itu sesuatu hal yang bukan kita buat-buat, tapi memang karena itulah bahasa Ibrani, jadi ya kita mempelajari kaidah-kaidahnya. Itu yang pertama. Jadi termasuk kata pakat seperti ini, yang ada 2 sewa tapi nggak dibaca, ya itu muncul di Alkitab. Begitu. Yeah. Masalahnya ketika dipelajari kaidahnya, ternyata itu tidak dibacakan seperti itu. Tetap pakat, begitu saja. Ya maksud saya, yang sewa itu nggak usah ditulis di situ kan, bacanya juga pakat kan?
Benar, tapi masalahnya itu tertulis di Alkitab gitu Pak. Jadi kita ya harus ikuti gitu. Makanya dibuat seperti ini semakin buat kita tambah bingung kan gitu kayaknya. Satu PR lagi untuk situ kan. Itu yang pertama. Kecuali ada perubahan sedikit ya. Iya. Mau nggak mau kita harus belajar. Oh, ini kalau kita Makanya itu gitu. uniknya belajar bahasa Ibrani. Ada perubahan sedikit ya berbeda maknanya seperti itu. Kalau saya lihat buku, tapi yang di diktatnya sewanya itu nggak ada diktat Pak ya, nggak terlalu jelas ya. Nanti coba saya apa ya? Saya lihat tadi kurang jelas Pak. Iya, Ada. memang itu Kalau lihat dari Pak dosennya lebih jelas. diktat dari Pak Weli itu dia semacam kompilasi saja. Sebentar saya buka dulu. Kompilasi belum saya buka lagi diktatnya. Bentar. Karena saya lihat tadi nggak ada Pak. Yang ada yang saya lihat di bekas itu sewa gabungan. Oh ada. Sebentar, saya buka dulu. Saya tunjukin ya. Bentar. Tentang sewa diam, sewa bunyi. Tapi saya mau jawab dulu yang Pak Cipto tadi bilang. Yang pertama memang saya tidak bisa apa-apain karena itu memang begitu di Alkitabnya. Tapi yang kedua, seperti yang saya bilang juga dari kemarin, bahwa di dalam bahasa Ibrani ini uniknya, bahasa-bahasa kuno Bapak Ibu, selalunya itu saya menjumpai di beberapa, saya nggak tahu kalau bahasa kayak bahasa Tiongkok kuno ya, tapi kayak bahasa yang karakternya bukan Latin. Biasanya itu umumnya ya, tidak selalu tapi umumnya. Makanya pakai kata biasanya. Biasanya setelah konsonan itu vokal, setelah konsonan vokal. Masalah dibaca atau tidak, nah itu yang lain. Tapi setelah konsonan vokal, setelah konsonan vokal. Maka itu mungkin sekalipun di situ ada dua shewa, tapi sebenarnya tidak diucapkan. Karena kaidahnya biasanya setelah konsonan vokal, konsonan vokal, konsonan vokal. Seperti itu kaidahnya biasanya dalam bahasa-bahasa yang tidak pakai huruf Latin. Nah, ini diktat yang saya bagi ya, kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, ini dia Jadi memang hanya kompilasi aja, Pak. benar, iya. Cuma tulis aja, nggak ada penjelasannya. Ini ada sewa vokal, tapi memang tidak dijelaskan bagaimana dalam membacanya. Ya, nanti saya kasih PowerPoint ini, tapi mungkin setelah kuliah selesai ya, Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu memperhatikan dulu. Tapi nanti saya akan bagi, saya janji. Karena kayaknya doa Pak Cip cukup manjur. Thank you, Pak dosen. Kayaknya Pak Cip ini harus banyak mendoakan saya ini supaya. Biar semua dikasih bukunya sekaligus, Pak ya. Oh, bukan itu. Tidak belum beli lagi aku bukunya. Oke, ya jadi nanti saya akan bagi, tapi tetap Bapak Ibu saya harap memperhatikan dulu, men-screenshot dan atau mencatat gitu ya sebisa mungkin supaya materinya tetap diikuti dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi kurang lebih itu jawabannya. Yang pertama karena memang dari sononya sudah seperti itu, kita hanya mengambil apa-apa yang tercatat di Alkitab. Dan yang kedua, kemungkinan besar latar belakangnya ya karena dalam pelafalan bahasa-bahasa kuno itu biasanya habis konsonan itu vokal. Makanya seperti ini dia. Agak sulit bagi bahasa-bahasa kuno itu tidak ada vokalnya. Karena seperti saya katakan tadi kemarin bahwa sebenarnya huruf-huruf ini pun awalnya adalah simbol-simbol terhadap sesuatu. Ya, jadi lembu, lamek seperti itu. Rumah, bed, mata, ayin, dan lain sebagainya. Ya, itu ada makna-maknanya sebenarnya awalnya. Oke, saya harap sih kita bisa mengikuti walaupun masih belum terlalu paham, tapi karena waktu juga maka kita harus maju. Ya, nanti bisa diulang-ulangi lagi karena sudah direkam juga. Nah, sewa gabungan ini sebenarnya nggak terlalu sulit. Tidak seperti sewa sederhana tadi. Karena sewa gabungan ini tidak ada kaidah apa-apa di dalamnya. Kita cuma perlu mengenali bahwa ada yang disebut compound sewa atau sewa gabungan. Tadi saya bilang ya, sewa ada dua. Satu sewa sederhana, dua sewa gabungan. Seperti itu. Sewa sederhana ada dua jenisnya, satu sewa bunyi, satu sewa diam.
Nah, sewa gabungan ini tidak ada apa-apanya, aturan-aturannya. Pokoknya yang penting kita kenal, oh bentuknya begini, ini sewa gabungan. Yang harus ditransliterasikan dengan ini, kira-kira begitu. Tidak ada lagi pembagian, oh ini sewa gabungan bunyi, ini sewa gabungan diam. Karena semua ini bunyi. Kalau muncul, dia bunyi. Ya. Disebut sewa gabungan karena sewa tersebut merupakan gabungan antara sewa simple yang tadi yang kita barusan belajar, titik 2 itu di bawah konsonan, dengan patah, segol, dan kames. Ya. Jadi ini gabungan dari sewa simple dengan patah, segol, dan kames. Ada 3 bentuk sewa gabungan. Yang pertama seperti ini. Ini ya. Yang di bawah ini ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu lihat di sini, ini hey-nya ini hanya alat bantu. Sekali lagi jangan nanti Bapak Ibu bingung dengan huruf hey di sini. Ini bisa diganti dengan alet, bet, email dan seterusnya. Yang disebut sewa gabungan itu ini. Ada sewa di sini, sewa simple titik 2, tapi ada lagi satu patah. Maka disebut inilah sewa gabungan. Dan namanya hatep patah. Ya. Jadi pokoknya kalau Bapak Ibu lihat begini, ini namanya hatep patah. Transliterasinya seperti ini. A dengan agak melengkung seperti itu. Apa maksudnya itu Pak? Yaitu menunjukkan bahwa dia bukan vokal pendek, tapi sewa gabungan. Kalau vokal pendek kan A biasa, patah A biasa tanpa tanda apa-apa transliterasinya. Nah, dikasih tanda-tanda begini tentunya ada maksud, yaitu satu, supaya kita membacanya berbeda. Tapi sekali lagi, cara membaca itu tidak terlalu penting dalam belajar bahasa Ibrani Alkitab. Karena yang terpenting adalah kita tahu menggali Alkitab. Seperti itu. Ya, jadi saya pun tidak tahu bunyi A ini seperti apa bedanya dengan vokal pendek. Gitu ya. Mungkin bunyinya agak bulat ya, gitu ya. Oh, gitu ya. Kayak nyanyi kan? Kalau Ibrani kan Ya. nadanya kayak nyanyi gitu kan? Sebenarnya Alkitab itu banyak ditulis dalam bentuk apa ya, semacam syair seperti itu. Ya. Jadi ada prosa tapi ada cukup banyak syair sehingga pembacaannya memang harus dengan nada atau dengan seperti langgam lah begitu ya. Kalau bahasa Jawanya itu dilanggamkan. Dilanggamkan itu ya maksudnya dinadakan seperti itu. Namanya Mandarin juga seperti itu Pak. Iya. Tulisan Mandarin ya juga ada bahasa-bahasa vokalnya ya, rata, dan naik, turun, lalu tanda kayak S gitu ya, sin gitu. Nah justru itu. Jadi berubah sedikit tandanya kan berubah maknanya atau berubah apanya kan sebenarnya. Nadanya. Sama. Jadi memang huruf-huruf bahasa kuno ini ya memang seperti itu dia kaidahnya. Makanya ribet dan akhirnya jadi bahasa-bahasa yang kurang populer kecuali dipaksa dan dilestarikan gitu ya. Tapi kalau bahasa Latin karena memang sederhana ya makanya banyak dipakai oleh negara-negara. Gitu. Nah, kita kembali ke sini. Jadi hatep patah transliterasinya begini. Contohnya dalam sebuah kata itu begini ya. Misalnya ada huruf he, lalu ini hatep patah, mem. Nah, ini kan vokal panjang sejarah ini. Holem waw, lalu ada res. Maka membacanya itu hamor. Ya, jadi ini dia hatep patah. Jadi perhatikan Bapak Ibu, kalau ada patah tapi dekat dengan dia ada sewa, itu sewa gabungan, pasti. Kalau patah saja ya itu berarti vokal pendek kan begitu. Kalau sewa saja ya berarti itu sewa simple. Tapi kalau patah dan sewa, itu hatep patah namanya. Atau yang seperti ini. Ada segol bergabung dengan sewa. Maka disebutlah dia hatep segol. Transliterasinya E. Ada E yang pakai kerucut, banyak sekali nih E Bapak Ibu ya. Itu namanya sereot. Ada E yang pakai garis di atas namanya sere.
Ada E biasa tanpa tanda apa-apa, itu namanya segol. Ada E yang dinaikkan ke atas, itu namanya sewa. Dan ada satu lagi, E yang pakai apa begini ya. Ini namanya hatep segol. Banyak ini E di dalam bahasa Ibrani. Contohnya dalam penggunaan kata Elohim. Elohim itu nggak pernah pakai sere, nggak pernah pakai segol, selalunya pakai hatep segol. Ya. Ini ada Alep, ada hatep segol, Lamek, Holem, Hei, Hirek Iot, dan Mem. Elohim. Jadi kalau menulis kata Elohim pasti selalu pakai hatep segol. Nggak mungkin pakai E yang lain. Itu sudah dari sananya itu. Pak, berarti itu hanya sebagai vokal aja, tidak merubah artinya, Pak ya? Ya, tidak merubah arti. Cuma kan begini, kalau kita menulis dari bahasa Indonesia ke bahasa Ibrani, ya kadang kita suka-suka kita kan, misalnya kayak Bapak lah mau nulis nama Bapak. E-nya di situ mau pakai apa kan suka-suka Bapak, begitu. Misalnya Soe Cipto, gitu kan. E-nya di situ suka Bapak, mau pakai sere, mau pakai segol, kan begitu. Tinggal Tapi bacanya aja. dalam bahasa Ibrani kan memang ya tulisannya dalam bahasa Ibrani, jadi kita harus ngikuti mentransliterasikan sesuai tulisan bahasa Ibraninya. Gitu. Munculnya segol ya kita harus transliterasikan dengan segol, munculnya hatep segol ya kita harus transliterasikan sebagai hatep segol. Seperti itu ya. Jadi kalau Elohim memang tak pernah pakai sere, tak pernah pakai segol, tak pernah pakai sereot, pasti pakai hatep segol. Itu sudah dari sananya lah. Tapi ini salah satu contoh penggunaan hatep segol. Dan yang berikutnya adalah hatep games. Nah, kemarin kita belajar bahwa games itu ada dua sebenarnya, yaitu games di vokal panjang dan games hatup di vokal pendek, yang bentuknya sama. Seperti itu. Tapi ada ketentuan-ketentuan yang bisa membantu untuk membedakannya. Nanti kita akan lihat itu. Cuma kalau dibilang hatep games, itu maksudnya adalah games hatup. Ya. Karena untuk A itu pakai hatep patah. Jadi games hatup itu dipakai di hatep games, makanya transliterasinya bukan A tapi O. Ya. Untuk compound sewa atau sewa gabungan, kalau disebut hatep games itu transliterasinya O, bukan A. Loh, kenapa bukan A, Pak? Kalau A itu hatep patah. Karena kemarin kita lihat bahwa sama-sama bentuknya games, vokal panjang dan vokal pendek. Maka membacanya bukan hali, gitu ya, tapi holy. Karena kalau hali di sininya harus pakai patah, bukan pakai games. Tapi namanya hatep games, transliterasinya O. Nah, cuma 3. Tidak ada misalnya, kok nggak ada I, Pak? Hatep hirek nggak ada. Kenapa nggak ada, Pak? Memang tidak ada di Alkitab hatep hirek. Jadi ya nggak perlu dibuat-buat. Kita kan mempelajari apa yang ada di Alkitab. Kenapa tidak ada hatep gibus, Pak? Sewa dengan gibus, nggak ada, nggak pernah ada kata dalam bahasa Ibrani Alkitab itu hatep gibus. Yang ada cuma 3 ini, maka kita pelajari 3 ini saja. Nah, di situ bedanya sewa simpel dengan sewa gabungan. Sewa simpel ada dia, tapi nggak selalu harus dibaca. Hati-hati, harus bisa menentukan mana yang dibaca, mana yang tidak. Tapi kalau sewa gabungan, ada dia, wajib dibaca. Karena memang dia semuanya harus dibaca, ya, karena dia memang berfungsi sebagai vokal pembantu. Nah, inilah semua vokal. Kita baru selesai belajar cara membaca. Sudah bingung-bingung ya, padahal baru yang dipelajari baru cara membaca gitu. Belum yang lain-lain ini, masih cara membaca saja sudah puyeng, Pak. Rambutnya, ubannya tumbuh 3 biji lagi, Pak. Ya memang seperti itu, tapi bagaimanapun harus semangat
baik yang sudah punya pengalaman asam garam di dunia maupun yang masih belum. Harus semangat ya, karena semua memang yang belajar bahasa Ibrani ya harus berbingung ria begitu. Jadi bukan kelas ini saja. Tapi semua, termasuk saya juga dulu waktu belajar ya awal-awalnya bingung juga. Tapi ketika sering diulangi dan menaruh hati dan cinta kepada bahasa asli Alkitab, belajar lagi, beli buku dan lain sebagainya. Bahkan ketika saya dulu kuliah di Jogja, kalau saya pergi ke Jogja, saya main ke kampus, saya beli lagi diktat terbaru dari kampus, seperti itu kalau ada, dan lain sebagainya. Ya akhirnya, puji Tuhan, sekalipun saya bukan dosen bahasa Ibrani, tapi sampai sekarang ya masih bisa lah. Dan memang saya akui, saya suka dua-duanya, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, tapi saya memang lebih suka bahasa Ibrani. Karena dulu memang mimpi saya dari awal, saya memang ingin memperdalam perjanjian lama. Memang harus bahasa Ibrani yang paling dikuasai kan begitu. Karena kalau bahasa Yunani masih banyak dosen yang bisa. Kalau bahasa Ibrani ini jarang biasa. Termasuk di STT Real, sampai sekarang kita kesulitan mencari dosen bahasa Ibrani. Tidak ada satupun yang bersedia mengajar bahasa Ibrani. Tanggung jawab saya karena saya ngajar perjanjian lama ya, saya yang harus mengajar bahasa Ibrani. Ya, karena Pak Andreas sudah sedemikian sibuk ya, tidak bisa lagi memberi waktu untuk mengajar. Oke, kita sepertinya harus break dulu ya. Waktu kita sudah jam 8:46. Kita break sebentar 5-10 menit. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Bapak Ibu, silakan break dulu. Pak Mul, udah ngerti Pak Mul. Udah kayak rambutnya rontok banyak ini kayaknya. Ya Pak Mul itu tugas saja dia langsung cepat selesai dia Pak. Aduh, aku semalam kerjain sampai jam 2, aku berulang-ulang dengar dosennya penjelasan, baru saya ngerti. Nggak gampang. Rontok semua rambut kita. Kalau Pak Mul katanya gampang itu sama Pak Iya Pak. Rambut sudah agak ada, tambah lagi rontok lagi. Pak Iya mana Pak Iya? Iya, Pak Iya nggak keluar hari ini ya? Ada dia? Agak bingung tadi. Oh, ada. Aku mungkin pingsan dia. Pakai itu aja bahasa Sarangeo aja. Sange. Sarangeo pula dengan bahasa Nias Pak Iya. Sange. Bahasa Nias. Dulu, Pak. Bah Mul katanya mantap itu katanya, gampang itu katanya. Kamu hebat tuh. Ya, ilmunya nanti pakai bahasa Jawa nanti. Oh Bang Parlin masuk malam ya? Iya. Ya string sama kita berbeda. Iya, itu jalur gasah dengan jalur. Yang kalau itu macam agak itu juga karena gak ada gabungan ada titik, ada ini dia koma aja itu kan. Ya harus hafal itu Pak Sony. Hafal dulu itu huruf-hurufnya itu yang konsonan-konsonannya itu. Vokal-vokal pendek, panjang Ya, segala. Itu harus dihafal. Kalau nggak dihafal, memang susah untuk kita mengerjakan untuk membacanya. Kadang dicoba di itu satu-satu kan beda artinya. Kalau digabung lain lagi kan. Iya. Itulah kelebihan bahasa Ibrani. Memang nggak gampang sih. Tapi kalau bisa ya. Makan. Makan dulu ya. Siapa makan nih? Berapa kilo makannya? Berapa makan nih? Oh, si Mika ya? Iya Pak, lapar kali aku. Oh. Aduh, jangan tambah gemuk itu. Kerja makan aja kerjanya udah lembur semangat kan lagi. Udah tambah itu 2 bulan kayaknya.
Makan apa itu? Nasi lemak, Pak. Nah, aku lagi kalau hati saya mikir nih, pasti nasi lemak nih. Bener-bener nasi lemak dia. Mas Sony, Ya, itu kamu kenapa Parlindungan? kenal Pak, yang Mandarin punya kan? Yang dulu di Mandarin itu kan? Iya, Istrinya meninggal kan? istrinya meninggal. Baru yang itu Pak Dan Siombing yang di apa juga meninggal. dia sendiri di itu loh, dia masih di ICU juga sih, dia masih di rumah sakit juga. Karena yang dulu kena kan Parlindungan dulu, baru kena istrinya. Oh, jadi masih tetap perawatan juga ya, dua-dua Iya, ya? masih positif. Perlindungan juga ya? Masih positif dia. Memang payah. Apa aja ini? Banyak loh, aku lihat teman-teman kita tuh, banyak yang meninggal. Tapi rata-rata memang yang orang-orang badan besar, Pak. Ya, karena ya gemuk ya, pernapasannya. Saya pikir sih masuk ke pernapasan, jadi akhirnya masuk Ya, ke jantung. diserang Gitu kan. paru-parunya kan, jantungnya. Rata-rata yang macam biasa badan cepat-cepat sembuh kok. Yang gemuk-gemuk itu apa nih, kayak saya nih, kayak Pak Hia nih, harus diet Pengaruh nih. napas yang sangat itu sensitif dia, Pak. Ya kalau gemuk kan pasti kan pernapasannya susah. Iya. Ya. Jadi kalau tambah kena COVID kan bahaya, apalagi dia nggak vaksin. Wah, Nah itu. makanya harus vaksin semua. Malaysia sudah vaksin semua anak-anak. Itu. Kami di Seremban sudah divaksin, Pak. Kalian vaksin apa ya? Vaksin Astra? Novak. Sinovac? Iya, Pak, Sinovac. Oh, nggak ada Astra ya? Nggak ada, itu yang dibagi sama Kilang. Sinovac besok-besok nggak bisa keluar negeri, nanti ditolak nanti. Kayaknya Sinovac juga mau vaksin 3 kali ya? 2 kali, Pak. Indonesia kayaknya mau 3 kali. Cuma itu lagi rencana saya dengar itu ada. Ya, pengganti yang dari Amerika, yang vaksin yang ketiga. Nah, Pak Hia ini cocok divaksin 4 kali nih. Ya, Pak Hia, diet Pak Hia, jangan tahu gemuk. Jangan makan terus kau. Jaringannya Pak, hilang makan. Jaringannya. Ya, jangan kau makan banyak, nanti kegemukan. Jangan makan kok malah jaringan. Jaringan aja ada makan. Jaringan makan. Nah ini loading terus dia. Habis kamu makan terus jaringannya, ya loading lah dia. Terus dimakan jaringannya, loading lah dia. Kayak mana, Pak? Kamera laptopku gelap kali kalau kebuka. Karena cahayanya mungkin, Mika, cahayanya. Jelek kali, nggak nampak mukaku langsung. Ya, di depan kamu nggak ada lampu kan? Ini udah dibuka jendela, Pak. Iya, mungkin daerah kamu gelap situ, mungkin perlu buka center di situ. Sorot muka Mika, center. Harus cari posisi yang pas, Mika. Karena saya kalau tempat lain pun kayak gitu, nggak nampak juga. Kalau hilang jaringannya sekali udah gelap, apalagi kalau udah keluar dia zoomnya. Berarti laptopnya ganti lah, laptopnya kecil aja, jangan beli baru lagi. Oh, Pak, ini aja pun udah pergumulan. Ganti lagi. Mungkin itulah tempatnya agak kurang memiliki cahaya di situ. Dia Pak Mul punya lihat cahayanya mengerikan. Udah dari atas, dari samping lagi kan. Belum lagi pantulan. Pindah tempat aja, Mika.
Penistaan itu, Pak. Bukan. Oh, ada ya. Penistaan terus ya. Habis Bapak Iya. yang paling muda kan. Ya, Pantulannya aja udah- iyalah Mika di tempat retoknya mungkin di ruangan tempat tidur ya. Ya, Betul. Agak gelap gelap dia. ya. Harus pindah tempat itu, Pak. Sama kayak Iya. saya kalau di bawah juga gelap. Ini saya di atas baru terang. Iya. Coba dibawa di depan di dekat jendela aja. Menghadap ke cahaya lah. Nah, menghadap di cahaya jendelanya kan terang coba. Nah, kan bagus kan? Nah, Oke, ya. Shalom. Halo, Pak. Shalom, Pak. Kita lanjut lagi ya. Sudah bergabung semua, silakan bergabung lagi bagi yang belum. Bagi yang ngantuk ya bangun dulu lagi. Kita lanjut lagi ya. Yang nggak ngantuk aja agak sulit memahami, apalagi yang ngantuk ya. Jadi harus Ngantuk cepat Pak, pencernaan dia Pak, imajinasi. malah apa ya, muncul imajinasi gitu, hurufnya menari-nari dan lain sebagainya. Nggak paham itu Pak, makanya ngantuk. Enggak, kalau teman-teman di Malaysia kan mereka pulang kerja harus kerja malam, harus kuliah lagi, kuliahnya kuliah biasa aja ngantuk, apalagi kuliah bahasa Ibrani. Gitu. Oke, kita lanjut lagi lah ya. Waktu kita kurang lebih setengah jam lagi. Sebenarnya Bapak agak sedikit rugi kalau gabung ke kelas Malaysia. Kenapa rugi? Karena kelas Malaysia ini kan cuma 2 jam sekali pertemuan. Kalau yang ikut kelas Indonesia lebih panjang biasanya waktunya. Karena dari jam 6 mulai kuliahnya sampai jam 9. Itu 3 jam. Walaupun nggak selalu harus 3 jam ya, karena online biasanya 2,5 jam. Tapi pasti lebih banyak waktunya. Makanya kita ini lebih buru-buru ya, jadi minta maaf lah. Kita lihat sejenak beberapa hal yang perlu kita kenal berkaitan dengan bahasa Ibrani, istilah-istilah teknis ya, atau terminologi teknis. Tidak semua kita lihat, tapi setidaknya ini membantu kita nanti, karena ini yang sering-sering nongol, sering-sering muncul dan menjadi kaidah-kaidah dasar dalam pengenalan bahasa Ibrani. Yang pertama itu misalnya dages lene. Dages itu artinya titik. Dalam bahasa Ibrani kalau dibilang dages itu titik adalah titik di tengah konsonan begat kepat itu. Jadi titik yang kita kasih di 6 konsonan begat kepat itu disebut dages lene. Tapi memang itu hanya dikasih titik, huruf-huruf itu dikasih titik kalau dia terletak di awal kata saja. Ini kemarin saya sudah jelaskan ya, tapi di sini lebih jelas, lebih lengkap. Fungsinya adalah untuk mengubah ucapan konsonan itu dari bunyi lembut dan hanya sejenak frikatif menjadi lebih keras. Jadi kemarin atau tadi juga saya sudah jelaskan bahwa seharusnya semua konsonan itu misalnya kerasnya pembunyiannya di segini. Tapi 6 huruf itu dia agak rendah, agak lebih lembut kalau tidak dikasih titik. Supaya sejajar, maka dia dikasih titik. Supaya lebih keras bunyinya. Seperti itulah yang disebut titik dages lene. Atau dages lene. Ya, titik lene sebenarnya. Fungsinya sebagai pengeras. Lalu nanti ada titik lain lagi. Nah, ini sudah tambah lagi nih. Ada yang disebut dages forte. Titik juga, karena dages itu artinya titik. Apa itu dages forte? Titik yang ditempatkan pada semua konsonan. Ada 23 konsonan, Bapak Ibu, yang kemarin kita belajar. Kecuali 5 huruf. Jadi, bisa ditaruh di semua konsonan kecuali 5. Apa itu? 4 huruf guttural dan R. Res. Sebenarnya banyak buku yang mengkategorikan res ini sebagai huruf guttural juga.
Intinya ada 5 huruf yang tidak bisa dikasih dages forte ini, yaitu huruf alef, huruf ayin, huruf he, huruf het, dan juga huruf res. Disebut itu huruf guttural. Nanti kita akan lihat apa itu huruf guttural. Ya, pokoknya semua konsonan bisa dikasih dages forte kecuali 5 huruf ini. Namun ada kaidahnya kenapa sebuah titik disebut dages forte, yaitu kalau dia terletak di tengah kata. Jadi tidak mungkin dages forte di awal kata, biasanya di tengah. Kenapa atau apa fungsinya sehingga perlu dikasih dages forte? Fungsinya adalah untuk menggandakan huruf konsonan tersebut. Jadi Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani, kalau kita mau menulis double sebuah konsonan, itu tidak ditulis 2 kali hurufnya. Ya. Jadi misalnya kita mau nulis sadai lah contohnya ya, sadai. Kita nggak tulis sin, lalu games, lalu dalet. Nggak seperti itu. Tapi kita cukup tulis titik di huruf yang kita mau gandakan. Itulah yang disebut dages forte. Contohnya ini. Kalau ini kan ada titik ini. Ini bukan titik dages lene ya Bapak Ibu, bukan titik begat kepat. Tuh, tapi kan ini dalet Pak, termasuk dalam huruf begat kepat. Bukan. Itu bukan huruf yang dikasih titik begat kepat. Dages lene, ini huruf dages forte. Tapi kan begat kepat, Pak. Begat kepat itu dikasih titik hanya kalau di awal. Ini tidak di awal, ini di tengah. Nah, berarti ini bukan titik begat kepat kemarin atau yang barusan kita pelajari. Ini bukan titik dages lene ini. Ini titik penggandaan, titik dages forte. Maka waktu mentransliterasikannya misalnya begini. Shin ini patah, ini dalet ada titik, double. Jadi bukan daletnya yang ditulis 2 kali, tapi cukup hanya dikasih titik saja, itu disebut dages forte. Titik penggandaan namanya. Jadi Bapak Ibu harus bisa bedakan dages lene dan dages forte. Dages lene ditaruh di begat kepat hanya di awal kata. Itu fungsinya cuma pengerasan pengucapan. Titik pengeras. Tapi kalau dages forte tidak pernah di awal, selalunya di tengah, dan itu fungsinya untuk menggandakan huruf tersebut. Atau misalnya contoh ini juga ya. Nah, sama sih, sama-sama dalet tapi beda kata. Ini kalau tanpa titik, ini bacanya kitsu. Kalau tanpa titik di sini, ini kitsu. Kenapa? Ini sewa diam. Tadi kita belajar kan? Kenapa sewa diam? Karena ini vokal pendek. Jadi bacanya kitsu. Kalau tidak ada titik di tengah ini. Tapi karena dikasih titik di tengah, kita harus hati-hati. Ini bukan kitsu. Ini berarti daletnya double. Maka transliterasinya menjadi begini. Kitdesu. Tentunya bukan madesu. Ya, madesu lain lagi ceritanya. Masa depan suram. Kitdesu. Nah, itu namanya dages forte. Penggandaan konsonan. Nah, kita coba lihat sedikit perbedaannya ya. Jadi seperti ini. Cuma jangan terlalu pusing dengan transliterasinya di sini karena ini versi Inggris. Jadi kita ikuti saja versi kita. Ini dalet, ini games, ini bet, ini games, ini res. Bacanya dabar. Sini sih dafar, tak masalah lah. Nah, ini ada titik. Titik apa ini? Dages lene apa dages forte? Di sini sih sudah ditulis dages lene. Kenapa dages lene? Karena di awal kata. Pasti dages lene.
Nggak ada pengaruh apa-apa terhadap huruf, hanya pengerasan saja. Huruf begat kepat. Nah, lalu di sini ada dalet, hirek, bet, segol, res, diber. Tapi di sini ada 2 titik ini Pak. Di dalam dalet ada titik, di dalam bet ada titik. Titik apa ini? Di sini saya sudah tampilkan juga. Ada lene, ada forte. Yang mana lene? Ini lene. Titik di awal kata, di dalam huruf begat kepat, itu dages lene. Dalet termasuk huruf begat kepat. Maka dia titik dages lene, titik pengerasan. Tapi di tengah pun dikasih titik. Loh, kan begat kepat cuma di awal kata, Pak. Kalau di tengah berarti itu bukan dages lene, itu dages forte. Maka di sini bet-nya double. Dibber, bukan diber tapi dibber. Karena inilah dages forte itu. Ini misalnya. Syade, hirek. Lalu di sini ada res, ada games, he. Ini ada wow, sorry ya, bukan res, wow, ada titik. Ini apa? Jelas ini bukan surek. Coba Bapak Ibu perhatikan surek. Surek itu kan sama dengan ini. Di vokal panjang sejarah, ada vokal yang namanya surek, bentuknya adalah wow dikasih titik di tengahnya. Tapi ini bukan surek, ini pasti wow yang dikasih dages forte. Kenapa bukan surek, Pak? Karena kalau surek, di bawahnya nggak mungkin lagi ada vokal. Surek itu sudah vokal, nggak mungkin di bawahnya lagi ada vokal. Jadi ini sudah pasti wow yang dikasih dages forte. Maka ini kalau ditransliterasikan siwah, atau kalau di sini kan sifah ya, double V atau double W lah kalau pakai lidah kita. Seperti itu. Forte artinya digandakan. Ini pun forte. Ini pun forte. Nah, ini apa? Sama kan dengan ini? Beda. Sekalipun bentuknya sama, ini surek. Ini bukan surek. Ini wow yang dikasih dages forte. Bedainnya dari mana, Pak? Ini surek sudah pasti vokal karena tidak ada apa-apa. Setelah itu berarti ini vokal. Ini wow yang dikasih dages forte, bukan surek. Kenapa? Karena ada vokal di sini. Ingat saya bilang tadi tidak mungkin setelah vokal, vokal lagi. Dalam bahasa Ibrani. Pasti konsonan, vokal, konsonan, vokal, konsonan, vokal. Nah, nggak mungkin konsonan, konsonan, konsonan. Nggak mungkin. Ya, pasti ini konsonan, vokal, konsonan. Tapi beda dengan ini. Konsonan, 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 vokal, konsonan, vokal, konsonan. Sama bentuknya, tapi beda. Itulah sebabnya tadi saya bilang dan dari kemarin ya, vokal panjang sejarah itu agak sedikit kita perlu hati-hati. Kenapa? Karena dia meminjam konsonan, tapi dia bukan konsonan, dia vokal. Itulah ini. Sorry, itulah ini. Ini vokal ini, vokal panjang sejarah namanya surek. Wow yang dikasih titik di tengahnya. Tapi ini bukan vokal. Ini wow yang dikasih dages forte. Kenapa, Pak? Karena ada vokal di bawahnya. Jadi nggak mungkin ini vokal lagi. Nah, itu cara-cara teknis saja ya untuk mengenali sesuatu. Memang lebih sering Bapak Ibu latihan akan semakin bisa mengenali.
Kalau ini, di sini ada alep, games, hei, patah, bet, shewa, tau dengan titik, lalu kemudian di sini ada games. Nah, ini sewa diam. Kenapa sewa diam? Karena ini vokal pendek. Lalu, ini sebenarnya titik dages apa? Dages lene atau dages forte. Ingat, dages lene titik pengerasan yang biasanya diletakkan di awal kata. Dages forte adalah titik penggandaan yang biasanya diletakkan di tengah kata. Nah, ada kasus-kasus khusus di mana huruf dages lene atau begat kepat itu, sekalipun dia tidak di awal kata, juga dikasih titik. Kasus-kasus khusus, contohnya seperti ini. Ini bacanya ahapta. Ini bukan titik dages forte, tapi titik dages lene. Kenapa? Nah, ini memang kasus khusus ya Bapak Ibu. Ada, jarang tapi ada kata-kata yang dikasih titik pengerasan di akhir untuk memberikan penekanan. Cukup Bapak Ibu perhatikan bahwa kaidah paling umum dages lene itu di awal. Dages forte itu di tengah. Seperti itu. Ya. Lalu kalau di akhir Pak, di akhir biasanya ini. Tapi itu kasus-kasus khusus. Forte hanya diletakkan di tengah. Jadi itu beda antara dages lene dan dages forte. Yang penting Bapak Ibu ingat bahwa lene titik pengerasan, nggak mengubah makna, nggak mengubah transliterasi, hanya berfungsi sebenarnya dalam pengucapan. Forte itu baru yang menambah huruf itu jadi double. Ya. Tapi apakah berbeda maknanya? Sebenarnya tidak berbeda maknanya. Justru lagi-lagi ya di dalam bahasa Ibrani seperti itu tampilannya. Seperti ini misalnya, syadik itu kan benar, ya. Syadik itu benar, maka nggak pernah itu syadik ditulis tanpa forte, pasti pakai forte. Dan memang sudah dari sononya seperti itu. Jadi waktu kita ketemu dengan kata seperti sadik ini misalnya, mana ini kursor saya, waktu kita ketemu dengan kata seperti ini misalnya, ya kalau disuruh transliterasikan memang kita harus doublekan. Itu saja sih yang kita perlu tahu. Tapi kalau kita ketemu dengan kata seperti ini, nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada apa-apa. Itu hanya dalam bentuk pengucapan. Nah itu beda dages lene dan dages forte. Ada lagi titik lain selain dages lene dan dages forte. Namanya titik mapik. Nah apa itu titik mapik? Titik mapik adalah titik yang diletakkan di konsonan hei di akhir kata. Berfungsi untuk mempertahankan huruf itu sebagai konsonan dan bukan vokal diam. Nah, Bapak Ibu, kemarin kita belajar vokal panjang sejarah. Ada satu vokal panjang sejarah yang disebut games he. Ya kan? Ini dia games he. Ini vokal. Makanya transliterasinya bukan malkah tapi malka. Karena ini adalah vokal games he. Di sini he yang adalah konsonan kehilangan jati diri. Menjadi vokal. Padahal dia konsonan, tapi dia lupa diri, kira-kira begitu. Nah, untuk membuat dia kembali ke jati dirinya, tahu diri lagi, sadar dari mabuknya bahwa dia itu konsonan, bukan vokal, maka kita kasih titik di sininya. Maka akhirnya dia jadi konsonan lagi. Malkah.
Ini bacanya malka, ini bacanya malkah. Di sini hanya kembali kepada jati dirinya sebagai konsonan. Kalau dia dikasih titik, namanya titik mapik. Tapi kalau nggak ada titik, kalau bentuknya seperti ini transliterasinya. Kalau dikasih titik, maka hanya jadi konsonan dan gamesnya jadi vokal panjang, bukan vokal panjang sejarah. Seperti itu. Ya. Saya harap bisa mengikuti ya. Lalu kemudian setelah belajar titik-titik, ya, titik dages lene, titik dages forte, lalu titik mapik, kita lihat juga ada nanti yang disebut sebagai makep. Apa itu makep? Makep itu garis horizontal, pendek, di atas, berfungsi menggabungkan 2 hingga 4 kata yang berhubungan dalam pikiran atau ucapan si pembicara. Biasanya tekanan berada pada kata terakhir. Ini yang disebut makep. Jadi nanti Bapak Ibu nggak usah bingung kalau muncul seperti ini apa ini? Itu yang disebut titik makep atau garis makep. Sebenarnya dia tidak punya fungsi apa-apa, tidak mempengaruhi, tapi ya ada fungsinya tetap, yaitu menggabungkan 2 kata yang dikasih tanda itu untuk menyatukan ide kata tersebut. Biasanya penekanannya di kata terakhir. Dalam bahasa Ibrani, sering kita akan jumpai nanti ada 2 kata yang digabungkan oleh garis makep itu. Atau bahkan 3 kata, maksimal sih dalam teks Alkitab itu 4 kata dikasih tanda begitu. Tapi kalau kita lihat tanda begitu, ya nggak usah bingung. Itu yang disebut sebagai makep. Tidak mempengaruhi makna, ya, atau tidak mempengaruhi transliterasi. Contohnya seperti ini. El Elohim. Nah, ada garis makep di sini, tapi waktu Bapak Ibu mentransliterasikan tentunya tidak perlu ditransliterasikan, karena itu hanya tanda baca yang menggabungkan kata El dan kata Elohim. Allah dari Allah, atau Allah segala Allah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi itu makep. Makna tidak berubah, hanya kadang-kala ada tanda seperti itu. Nah, termasuk ini yang paling sering nanti Bapak Ibu akan temui, seringkali disebut huruf guttural, huruf guttural, huruf guttural. Tadi kita sudah lihat ya bahwa titik dages forte bisa dikasih ke semua konsonan kecuali huruf guttural. Apa sebenarnya huruf guttural itu? Huruf guttural adalah 4 konsonan yang juga disebut konsonan tenggorokan. Jadi pengucapannya itu dia di dalam tenggorokan. Karena itu nggak boleh dikasih titik apapun. Dages lene atau dages forte. Biasanya 4, tapi juga secara konsensus, secara umum, huruf res ini juga dikelompokkan ke dalam dages forte. Jadi 5 sebenarnya. Ya, alef, ain, hei, het, dan res. Nah, gimana huruf tenggorokan itu? Itu yang kemarin saya bilang bahwa huruf tenggorokan itu sebenarnya bunyinya di sini. Termasuk alef dan ain itu, sekalipun disebut huruf diam, konsonan silent, sebenarnya ada bunyinya di sini sedikit, gitu ya, dikunci dengan sesuatu di sini. Kemarin kalau nggak salah saya kasih contoh dengan kata Jumat. Jumat dalam bahasa Indonesia, jum di atasnya itu kan ada koma. At. Nah, itu ditarik langsung dari bahasa Arab seperti itu ya, yang mungkin kalau orang Arab membacanya dia akan bilang Jum'at, Jum'at. Jadi ada penekanan di tenggorokan. Seperti itulah fungsi alef dan ain. Walaupun kita nggak harus begitu-begitu banget ya, gitu. Tapi kurang lebih begitu awalnya fungsi ain dan alef. Nah,
Hei dan cat termasuk res juga dikategorikan sebagai huruf tenggorokan tapi tidak diam. Cuma sebenarnya pelafalannya ya hei, cat, res seperti itu. Kita saja orang Indonesia misalnya yang bilang R itu sebagai R gitu ya. Lidah kita bergetar. Sampai kalau anak kecil nggak bisa bilang R itu dianggap celat gitu kan, harus diajari. Ayo ngomong, ular lari lurus di rel-rel kereta api masuk rumah Pak Umar. Gitu kan. Jadi kalau dia belum bisa bilang R dengan sempurna, kita bilang celat. Ular lari lurus di rel-rel kereta api. Itu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat pengucapan R itu di luar Indonesia, misalnya di dunia barat atau juga di beberapa negara lain, itu R itu memang bunyinya di tenggorokan. Makanya kayak bahasa Inggris contohnya kan bukan door, tapi door. Open the door please. Seperti itu. Res bukan res. Jadi bunyinya seperti itu. Hey, cat, res. Tapi nggak harus begitu pun nggak apa-apa sebenarnya ya. Nah, itu yang disebut huruf guttural, huruf tenggorokan. Hal-hal ini nanti akan sering muncul di kemudian hari, di materi-materi berikutnya, maka kita memang setidaknya harus memahami. Tidak banyak berkaitan dengan terminologi teknis ini yang kita pelajari, setidaknya Dagis Lene, Dagis Forte, titik mapik, lalu kemudian makep, lalu kemudian huruf guttural. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita ini lanjut atau kita selesai di sini? Jam saya sudah jam 9.22. Kalau kita lanjut kayaknya nanggung nanti ya, karena kita akan belajar preposisi, syllable, dan juga definite article. Kayaknya besok saja kita lanjutkan dan lebih cepat lagi materinya disampaikan supaya bisa sesuai target. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan pelajaran hari ini? Yang terminologis masih belum terlalu, yang terakhir-terakhir itu masih kurang ngerti, Pak. Sebenarnya kalau huruf guttural, Pak, yang penting Bapak ingat saja bahwa huruf guttural itu ada 5 gitu. Ya. Karena ini nanti fungsinya di materi-materi berikutnya. Huruf guttural itu yang konsonan yang terakhir itu yang nggak dibaca itu kayak tadi yang terminologi yang huruf apa tuh ya? Titik apa tuh? Mapik. Yang titik. Aha, ya mapik. Okay. Yang maka itu yang terakhir konsonan itu bisa terjadi konsonan yang lain seperti itu nggak? Enggak, cuma hanya untuk games he, hanya untuk huruf he. Oh, hanya untuk he aja ya? Hanya untuk huruf he. Memang kalau kita bicara vokal panjang sejarah itu kan ada 5. Games he, sereot, hirekyot, holemwau, dan surek. Nah, kemarin saya bilang bahwa semua vokal ini minjem dari konsonan, kan begitu. Tapi konsonannya kehilangan jati diri. Nah, titik mapik tadi hanya berfungsi untuk ini. Games he. Nggak mungkin untuk ini. Nggak mungkin untuk yang ini. Hanya untuk games he. Jadi, games he itu vokal. Transliterasinya ini. Padahal ini kan konsonan, tapi dia jadi vokal. Nah, untuk mengembalikannya jadi konsonan lagi, tinggal kasih titik di tengahnya nanti. Itulah yang disebut dengan titik mapik tadi. Hanya untuk games he, bukan untuk vokal panjang sejarah yang 4 lainnya, tidak. Nah, lagi-lagi kita mempelajari ini ya karena memang begitu di situ. Jadi kalau di teks bahasa Ibraninya ya, kalau begini ya bacanya malka. Tapi kadang-kala muncul seperti ini. Titik apa ini? Kan begitu. Apakah ini Dagis Lene, pengerasan, atau Dagis Forte, penggandaan? Oh bukan. Dalam kaidah bahasa Ibrani, ini titik mapik, yaitu titik yang mengembalikan fungsi konsonansi he kembali kepada dirinya sendiri. Yang tadinya dia ketika begini, kan kalau begini,
Makanya saya kemarin bilang sama Bapak Ibu, kalau posisinya begini, ini bukan malkah. Ini malkah, ini si konsonan kehilangan jati diri. Maka seperti ini juga tadi misalnya. Ini apa ini? Ini bukan konsonan, sekalipun ini huruf waw. Ini vokal. Waw kehilangan jati diri, karena ini surek ini. Tapi kalau begini sudah pasti, ini sudah pasti konsonan. Kenapa? Karena ini vokal. Nggak mungkin vokal diikuti oleh vokal lagi. Atau misalnya ini. Ada hirek, ada yod. Maka ini bukan hirek diikuti yod, ini vokal, hirek yod. Jadi bacanya ini, ya di sini ada ya, higit. Ini bukan higiyet, higiyot. Ini kan yod, d. Tapi higit, ini adalah hirek yod. Vokal, yodnya kehilangan jati diri. Dia menjadi vokal. Namun, titik mapik hanya berlaku untuk games he, bukan untuk vokal panjang sejarah yang lain. Yang lain nggak ada. Nggak ada cara untuk mengembalikan dia ke fungsinya sebagai konsonan. Kalau bentuknya seperti ini, sudah pasti itu hirek yod. Nggak ada cara dikasih apa kek supaya si yod ini jadi yod lagi, nggak ada. Kalau bentuknya seperti ini, pasti ini vokal. Seperti ini. Ini pasti vokal. Ya, atau seperti mana lagi? Nah, ini. Jangan bingung dengan ini ya Bapak Ibu. Ini kan hanya cara pengucapan dalam bahasa Inggris. Makanya saya memang nggak pakai apa. Ini vokal. Games he. Dia baru menjadi he secara konsonan kalau dikasih titik di sini. Jadi itu dia kaidahnya ketika kita berbicara tentang vokal panjang sejarah hanya berlaku untuk he. Titik mapik itu hanya kalau di he, games he. Ini sebenarnya jarang ya. Jadi Bapak Ibu kalau ketemu begini ya transliterasikan sebagai ini. Tapi kalau ketemu begini transliterasikan saja begini. Hanya untuk kasus games he. Untuk kasus vokal panjang sejarah yang lain enggak ada. Oke, ada lagi? Sudah 9:30, saya pikir lebih baik kita latihan di rumah ya. Dengan tugas-tugas maksudnya. Tugasnya nggak banyak, kali ini kan cuma sewa. Jadi tugas Bapak Ibu nanti adalah menentukan mana sewa diam, mana sewa bunyi. Seperti itu. Oke, cukup sampai di sini? Cukup lah ya. Kita lanjutkan lagi besok dengan preposisi atau kata depan, silabel atau suku kata, dan definite artikel atau artikel tertentu. Besok kita belajar banyak. 3 topik itu setidaknya kita pelajari besok. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa absensi. Pengurus kelas boleh tolong ya untuk merekap juga supaya absensi bisa dengan baik lah, terekam dengan baik. Seperti itu. 15 menit lagi paling lama nanti saya akan posting juga tugas di Google Classroom, jadi bisa Bapak Ibu mulai kerjakan, dan sama juga tugasnya akan dikumpul sebelum kuliah besok pagi. Ya. Kami sudah sepakat dengan kelas malam. Jadi saya sih berharap Bapak Ibu kalau pagi-pagi aja masuknya ya, kecuali memang karena ada shift kerja dan sebagainya, yang malam-malam aja, karena seperti saya bilang kemarin, Rabu malam saya enggak bisa karena ada pelayanan. Jadi kami sudah sepakat kemarin bahwa Rabu malam kami tidak kuliah dan nanti akan digantikan di hari Senin depannya. Karena ketika saya minta untuk tambah jam setiap harinya supaya menggantikan hari Rabu,
ada banyak yang kesulitan karena kalau di Malaysia mundur selesainya itu udah kemalaman, kalau maju mulainya itu belum pulang, ada yang belum pulang kerja. Jadi kalau Anda masuk pagi, harapan saya Anda masuk pagi terus, masuk malam terus supaya nanti nggak kacau dalam mengikuti materinya, karena hari Rabu malam yang kelas malam itu tidak ada kuliah, diganti Minggu atau Senin depan. Tapi yang pagi, Senin sampai Jumat tetap ada kuliah, tidak ada masalah. Oke, saya pikir itu saja. Kita akan akhiri kelas kita saat ini dengan berdoa. Kembali saya minta siapa kemarin bapak-bapak, sekarang ibu-ibu. Nggak ada kayaknya ibu-ibu ya, calon ibu. Siapa yang mau jadi calon ibu? Silakan pimpin doa. Siapa ya? Mika. Lancar nggak jaringanmu, Mika? Jangan kau nanti berdoa, kami nggak amin-amin. Kalau udah amin, kami nggak amin. Lancar kira-kira? Boleh, Pak. Oke, lancar kayaknya. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan sepanjang pagi hari ini kami telah melakukan pelajaran kami bahasa Ibrani. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas ajaran yang dosen kami berikan kepada kami. Biarlah Tuhan Yesus, pelajaran ini Tuhan boleh kami terapkan di dalam pemikiran kami. Tuhan, kami mau selesai kuliah, apapun Tuhan Yesus aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Amin. semua. Sampai jumpa besok. Ya, jangan lupa. Terima kasih Pak dosen. Ya, yang belum ngumpul Terima kasih Pak Dosen. hari ini masih tetap. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih semua. Saya end meeting ya Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya. Salam semuanya. Belajar